kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh melalui malam yang gelap, bangun dengan selamat pada pagi hari ini, dan akan segera memulai aktivitas kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tujuan Allah mengutus Yesus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pernah kita dalam bertamu ke rumah orang lain ditanyain mungkin, jadi maksud dan tujuan bapak ibu saudara ke rumah saya apa? Mungkin kita pernah mendengar atau kita pula yang bertanya kepada orang yang datang ke rumah kita bersilaturahmi, bertamu atau apalah, pasti kita akan menanyakan apa tujuan kedatangan. Bahkan dalam pesta adat orang Batak ada juga istilah jolo ninang nang asal ninungnung, jolo nipangan asal sinukun. Ketika sudah selesai makan, maka akan ada yang namanya pinggan panukunan. Tujuannya menanyakan maksud dan tujuan kedatangan dari pihak yang membawa makanan tadi. Dan kebiasaan bertanya seperti itu wajar dan sangat lumrah untuk mengetahui apa tujuan dari kedatangan orang tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam berbicara tentang nats ini merupakan bagian dari pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus yang datang malam-malam. Nikodemus seorang guru Yahudi datang malam-malam menemui Yesus dan mau belajar lebih dalam lagi kepada Yesus tentang hidup baru, tentang lahir baru, dan sampailah pada nats di ayat yang ke-16 dan 17 bagaimana kasih Allah dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Dan dalam nats ini sangat jelas di ayat yang ke-17 dilanjutkan lagi bagaimana tujuan Allah mengutus anaknya, bagaimana tujuan Allah mengutus Yesus datang ke dunia ini. Dikatakan dalam nats ini, sebab Allah mengutus anaknya, Tuhan kita Yesus, ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi. Yang pertama, bukan untuk menghakimi. Biasanya kedatangan Tuhan ke dunia ini selalu diidentikan dengan penghakiman. Ada pemisahan di mana Allah akan menghakimi dunia ini. Tetapi ketika Yesus datang pertama ke dunia, dalam nats ini dikatakan bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ada karya keselamatan yang mau ditunjukkan, yang mau diberikan Allah kepada dunia ini, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itu tujuannya, bukan menghakimi. Mungkin nanti, bukan mungkin, tapi kelak ketika kedatangannya kedua kali, Dia baru datang untuk menghakimi dunia. Tapi pada saat di dalam nats ini, kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan keselamatan. Memang ada pemikiran orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka secara jasmania, melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bukan hal itu yang dimaksud, tetapi boleh menyelamatkan mereka secara rohania. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kiranya firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kita untuk tetap setia mengikut Yesus, untuk tetap setia mempercayai bahwa jalan keselamatan dan hidup telah disediakan Dia ketika Dia mati di kayu salib. Dia telah menebus dosa pelanggaran kita. Darahnya yang tercurah tertikam di kayu salib telah menyucikan kita yang penuh dengan dosa ini menjadi suci, menjadi bersih, diperbaharui di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
menjadi penguat bagi kami bahwa Engkau yang diutus Allah untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Bapa untuk karya keselamatan yang telah Engkau berikan dan Kau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.